wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Nova. Kak Nova di sini akan mengajak kalian belajar bersama dalam channel YouTube Sahabat Pintar Indonesia, belajar mudah dari rumah. Bagaimana kabar adik-adik sahabat pintar di rumah? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar bersama Kak Nova. Jika kalian ada keperluan keluar rumah, jangan lupa gunakan masker agar kita dapat memutus mata rantai penularan COVID-19. Pada kesempatan kali ini, Kak Nova akan memberikan materi kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pada pembelajaran 1. Nah adik-adik, sebelum lanjut pada materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Jangan lupa kalian subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan materi terbaru dari Kak Nova. Bagaimana adik-adik? Sudah siap untuk belajar bersama Kak Nova? Setelah belajar nanti, Kak Nova harap 1. Adik-adik dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan informasi penting dalam teks laporan pengamatan. 2. Adik-adik dapat memahami perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dan 3. Adik-adik mengenal kondisi sosial budaya negara-negara di ASEAN. Adik-adik, sebelumnya apakah kalian pernah melakukan suatu pengamatan? Jika kalian pernah, informasi dari hasil pengamatan kalian dapat disajikan dalam bentuk teks laporan pengamatan. Teks laporan pengamatan adalah laporan tertulis yang disusun berdasarkan pengamatan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh informasi. Teks laporan terdiri dari beberapa paragraf dan setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat, yaitu satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir disebut paragraf deduktif induktif. Kalimat utama memuat informasi penting dari setiap paragraf dalam teks laporan pengamatan yang disebut dengan gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran. Gagasan pokok tersebut dijelaskan oleh beberapa gagasan penjelas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat teks hasil pengamatan mengenai perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan berikut ini. Adik-adik, yang diberi warna merah adalah gagasan utamanya, dan yang diberi warna biru adalah gagasan penjelasnya. Dari teks tersebut, banyak informasi yang kita peroleh. Di antaranya adalah 1. Bagian dari bunga. Adik-adik coba lihat gambar berikut ini. Coba kalian sebutkan apa nama bagian-bagian dari bunga tersebut. Bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak bunga, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, bagaimana? Apakah jawaban kalian sudah benar? Tidak apa-apa jika masih ada yang salah. 2. Pengertian perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan dilakukan melalui proses penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan
dan putik merupakan alat kelamin betina. Penyerbukan akan diikuti oleh proses pembuahan. Pembuahan adalah proses meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina sehingga membentuk zigot. Dan zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Dan bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah akan berkembang menjadi daging buah. Nah, adik-adik, lembaga yang terdapat di dalam biji merupakan calon individu baru. 3. Proses penyerbukan. Proses penyerbukan pada bunga lengkap atau sempurna atau bunga yang memiliki serbuk sari dan kepala putih dalam satu bunga ini dapat terjadi sendiri. Proses penyerbukan pada bunga tidak lengkap atau bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin ini dapat terjadi dengan bantuan hembusan angin, air, hewan seperti burung dan serangga, dan manusia. 4. Macam-macam proses penyerbukan. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga yang sama. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga yang berbeda namun satu tanaman. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari tanaman yang berbeda namun sejenis. Penyerbukan bastard adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik pada tanaman berbeda yang sejenis namun beda varietas. Adik-adik, sekarang mari kita lihat teks laporan pengamatan lainnya. ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. 5 negara tersebut mengirimkan wakilnya untuk berdiskusi mengenai terbentuknya ASEAN. Di antaranya adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratman dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. ASEAN bertujuan untuk mengembangkan berbagai kerjasama untuk menyejahterakan negara anggotanya. Beberapa negara Asia Tenggara lainnya ikut bergabung ke dalam ASEAN. Di antaranya Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, serta Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Negara-negara di Asia Tenggara ini memiliki karakteristik kehidupan sosial budaya yang unik dan beraneka ragam. Baiklah adik-adik, untuk mengenal lebih lengkap mengenai karakteristik kehidupan sosial budaya negara-negara di ASEAN, mari kita lihat video berikut ini.
Adik-adik, setelah kalian menonton video tersebut, adik-adik jadi tahu kan keadaan sosial dan budaya negara-negara di ASEAN? Unik dan beraneka ragam bukan? Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik paham dengan materi yang telah disampaikan Kak Nova? Untuk lebih memperdalam kembali tentang materi tersebut, adik-adik dapat mengklik link di bawah ini. Demikian materi yang dapat Kak Nova sampaikan. Adik-adik jangan lupa untuk terus membaca materi teks laporan pengamatan, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, dan sosial budaya negara-negara di ASEAN, agar pemahaman kalian semakin bertambah ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share video ini di seluruh akun sosial media kalian, agar informasi ini tidak berhenti di kalian ya. Adik-adik juga jangan lupa untuk selalu mengikuti video berikutnya dari Kak Nova dalam channel Sahabat Pintar Indonesia, Belajar Mudah dari Rumah. Ingat, tetap belajar di rumah saja ya, dan jaga kesehatan kalian dengan pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, rajin cuci tangan pakai sabun, dan kenakan masker ketika berpergian. Terima kasih, tetap semangat dan sampai berjumpa lagi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.